Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat, tetap segar dan bugar serta penuh semangat. Senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Hari ini adalah Pekan Biasa ke-6 dan kita akan mendengarkan Sabda Allah melalui bacaan dari Kitab Kejadian bab 11 ayat 1 sampai 9 dan Injil Suci menurut Markus bab 8 ayat 34 sampai dengan bab 9 ayat 1. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Romo Blasius Sumaryo SY yang saat ini sudah hadir bersama saya di Gedung Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta. Mari kita sapa Romo Mario lebih dulu. Apa kabar Romo Mario? Kabar baik Bu Bernadette dan sahabat Oase Rohani Katolik. Selamat jumpa dan salam sehat selalu. Terima kasih sudah setiap kali bersedia hadir, berkenan hadir di antara kami untuk menyapa dan meneguhkan iman kami, Romo Mario. Terima kasih, kita berbagi kasih dari Tuhan dan juga sabdanya selalu meneguhkan kita semua. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasa kita akan mengawali acara ini dengan doa pembuka. Romo Mario akan memimpin. Monggo, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita siapkan batin kita. Kita berdoa dan mohon rahmat Tuhan agar Roh Kudus selalu memimpin kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau memilih kami menjadi umat-Mu. Berilah kami kerendahan hati dalam kata dan tindakan, agar kami semakin bijaksana dan tidak jatuh di dalam kesombongan diri. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Dari surga, Tuhan mengamati, memandang umat manusia. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada zaman dahulu, seluruh bumi satu bahasanya dan sama logatnya. Pada suatu hari, mereka berangkat ke arah timur dan menemukan tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata satu sama lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Batu bata itu mereka pakai sebagai batu bangunan dan aspal sebagai perekatnya. Mereka berkata, "Marilah kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan sampai terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Maka Tuhan bersabda, "Mereka ini satu bangsa, dan satu pula bahasa mereka semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan oleh Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah bahasa seluruh bumi dikacau balaukan Tuhan, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren,
Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan. Suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dialah yang membentuk hati mereka dan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Suci. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian kusebut sahabat-sahabatku, sebab kepada kalian kusampaikan apa saja yang kudengar dari Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 8 ayat 34 sampai dengan 39. Pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Mario, dari bacaan kitab Kejadian tadi, dikisahkan usaha manusia yang mendirikan kota Babel ya Romo, dan Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti satu sama lain dan akhirnya pengerjaan kota pun terhenti. Apa inspirasi iman yang hendak Romo Mario sampaikan kepada kami? Terima kasih Bu Bernadette, Bapak Ibu dan saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Mulai kitab Kejadian ini mau diingatkan kepada kita. Pertama, Tuhan menciptakan kita dan menganugerahkan kepada kita akal budi dan hati nurani. Kemudian Tuhan menciptakan juga, memberikan bahasa kepada kita untuk saling mengerti dan memahami. Karena itu Tuhan juga mempercayakan dunia ini untuk kita kelola dan kita kuasai demi kemuliaan-Nya
dan juga demi kebahagiaan kita. Diharapkan dalam perkembangan kita menggunakan akal budi dan hati nurani ini, kita berkembang menjadi bijaksana dan rendah hati. Itulah pentingnya bagi kita juga dalam pendidikan. Melalui intelektual yang kita kembangkan, kita berusaha pemikiran kita tumbuh dan berkembang. Tetapi juga kita diajak untuk mengembangkan karakter hati kita supaya mampu mencintai Tuhan dan sesama. Dan kita menjadi rendah hati. Namun dalam prakteknya, kita sendiri juga merasakan. Dengan apa yang kita miliki sebagai karunia, itu kita bisa jatuh pada kesombongan. Dan kesombongan itu buahnya kita meremehkan orang lain, juga bisa meremehkan Tuhan, karena kita bisa apa saja. Nah, itu yang sering terjadi dalam hidup kita, maka kita disadarkan bahwa dalam pertumbuhan kita itu perlu rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan, dan kita juga menjalankan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita. Melalui kisah dalam Perjanjian Lama ini, kitab Kejadian bab 11 ini mau ditunjukkan kepada kita salah satu segi negatif dalam diri kita itu menggunakan akal budi, namun untuk membangun suatu prestasi di dalam hidup. Tadi kita bisa melihat mereka membangun kota dan mendirikan menara. Tetapi kalau hanya membangun kota dan mendirikan menara saja, itu sebenarnya tidak ada masalah. Permasalahannya, mereka ingin membangun menara sampai di langit. Dan kita tahu, langit dalam Perjanjian Lama itu tempatnya Allah. Dan mereka bersama-sama karena memahami bahasa mereka itu, maka mereka ingin membangun menara ini sebagai prestasi hidup mereka sampai ke tempatnya Allah. Dan ini membuat mereka menjadi sombong. Karena ingin sampai tempatnya Allah berarti ingin menyamai dirinya dengan Allah. Nah, itu yang membuat Tuhan sendiri tidak berkenan. Maka Tuhan ingin meruntuhkan dan juga ingin membuat bahwa hidup manusia itu sangat terbatas. Dan Tuhan juga sadar bahasa yang dimiliki yang satu itu ini mempersatukan mereka, memahami kehendak dan keinginan mereka, bisa membangun kerjasama yang bagus. Namun tujuan kerjasama tadi untuk menyamai Allah, untuk membangun kesombongan bersama, karena itulah Tuhan meruntuhkan niat mereka itu dengan mengacaukan bahasa mereka. Dan karena bahasa kacau, mereka tidak bisa memahami satu sama yang lain lagi, karena itulah akhirnya mereka sendiri tidak bisa lagi melanjutkan pembangunan yang sudah dirancang itu. Nah, sampai sekarang kita juga bisa melihat dari Menara Babel ini ada berbagai macam bahasa yang ada di dunia ini. Dan di situ kita juga perlu untuk membangun kesadaran bahwa dengan berbagai bahasa itu kita perlu belajar satu sama lain untuk memahami, bukan membangun kesombongan, melihat diri kita yang paling baik, tetapi justru dengan perbedaan itu kita diajak untuk membangun kerjasama. Itu yang kita lihat dalam kitab Kejadian hari ini, menolong kita untuk bertumbuh dalam kerendahan hati, bukan dalam kesombongan. Ya, Romo Mario, dalam setiap karya kita, entah di dalam keluarga atau di lingkungan atau bahkan di dalam gereja, terkadang memang kita tuh sebenarnya tidak ingin membangun suatu kesombongan. Rencananya bukan seperti itu, tetapi kadang-kadang justru kemudian kita jatuh merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu hebat karena kemampuan kita. Lupa bahwa pelayanan itu sebenarnya ditujukan kepada Allah, ya Romo. Benar, bahwa kita bisa jatuh dalam kesombongan kalau kita sendiri melihat semuanya itu prestasi saya. Padahal di luar itu banyak orang yang berperan untuk bekerja dan juga untuk mendukung kita. Nah, ini yang kita lupakan, bantuan prestasi dari orang lain itu kita klaim menjadi prestasi kita.
Dan di balik itu memang kita ingin memberikan yang terbaik dalam setiap karya-karya kita. Nah, di sini sebenarnya bagus kita memberikan yang terbaik karena itu memang yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang dan itu demi kemuliaan Tuhan. Tapi kita bisa melihat bahwa itulah yang kita berikan karena dukungan banyak orang. Nah, ini yang sering tidak kita perhatikan. Di balik yang kita lakukan banyak orang yang terlibat. Misalnya makan saja. Apa yang ada di hadapan kita banyak orang yang terlibat di situ. Petani yang menanam, lalu juga pedagang yang membawa, dan orang lain yang juga menolong kita supaya kita bisa makan. Tapi yang itu kita lupakan, jasa-jasa dari banyak orang ini. Termasuk dalam keluarga, yang sekarang sering terjadi percecokan, perselisihan itu dengan ungkapan salah paham atau gagal paham terhadap anggota keluarganya. Mengapa terjadi? Karena tadi, melihat pribadinya yang paling baik, meremehkan yang lain. Seperti dalam perjanjian lama tadi, mereka berprestasi membangun, melupakan Tuhan, bahwa itu karunia Tuhan, akal budi dan hati nurani itu. Jadi yang kita lihat, kita perhatikan dalam konteks ini, maka kita diajak untuk belajar, memahami bahasa, memahami juga isi hati dari orang-orang sekitar kita, supaya perbedaan-perbedaan itu bukan membuat kita jauh satu dengan yang lain, tapi justru melengkapi, mendukung untuk berkembang. Nah, tadi kita bisa melihat kota itu disebut Babel karena mereka dikacaukan bahasanya. Kita juga bisa melihat orang yang kacau hatinya bisa disebut bebal. Itu yang kita sadari. Maka karena dia sungguh melihat pribadinya yang paling baik dan mengabaikan yang lain, itu sebenarnya sumber kehancuran karena kesombongan dan meremehkan orang lain itu. Maka baik kalau kita diajak untuk sungguh berkembang di dalam kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati itu kita bisa mampu melihat keterbatasan kita, mengakuinya, dan juga mampu mengapresiasi kelebihan orang lain, termasuk anggota keluarga. Kalau ini kita jalankan dengan baik, pasti hidup kita itu akan harmonis dan juga semua orang akan bahagia karena semua kemampuan, upayanya juga diakui dan juga ini dikembangkan bersama-sama. Ya, Romo Mario, sungguh suatu renungan yang mencerahkan dan menggugah kami dan mengingatkan bahwa jagalah diri untuk tidak jatuh ke dalam kesombongan apapun karyanya, karena dengan demikian itu akan membuat Tuhan murka, ya Romo. Ya benar bahwa Tuhan tidak mengendaki orang yang sombong. Tapi justru orang yang rendah hati itu akan didukung untuk berkembang dengan lebih baik. Karena dengan kerendahan hati itu kita justru bisa bersyukur, kemudian juga kita bisa dibantu banyak orang untuk lebih berkembang lagi. Tetapi kalau kita sombong, kita akan statis. Hanya sampai situ kemampuan kita dan apa yang bisa kita lakukan. Sebenarnya kalau kita bisa kerjasama, kolaborasi dengan banyak orang, wah di situ potensi kita akan sangat bermakna dan juga bisa mengembangkan, menggerakkan orang-orang sekitar kita. Dan ini yang sebenarnya diharapkan Tuhan di situ. Apa yang kita miliki, kita kembangkan untuk kebahagiaan bersama, kesejahteraan bersama. Sementara tadi mereka mau mengembangkan kemampuan mereka untuk menyamai Tuhan, ya. Bukan untuk melihat apa yang dibutuhkan sesamanya. Ya. Nah, itu yang akhirnya membuat kita sendiri tidak bisa peka juga dengan orang-orang sekitar kita karena orientasinya hanya kehebatan pribadi kita. Nggih, matur nuwun sangat untuk renungannya yang menguatkan iman kami, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita diingatkan untuk mengikis kesombongan yang ada dalam diri kita. Kesombongan bisa menghancurkan relasi kita dengan Allah, juga relasi kita dengan sesama. Dan kita diminta untuk tetap menjaga kerendahan hati agar dengan demikian mampu memperlihatkan kasih Allah kepada sesama kita. Kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Mario katakan tadi. Dan setelah jeda, kita akan melanjutkan perbincangan ini dengan melihat dari Injil Suci menurut Markus.
Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Blasius Sumario SCY dan saya Bernadette Esther. Bila Anda punya pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Mario, kalau tadi dalam Injil Markus, Yesus mengajarkan tentang syarat-syarat yang harus dijalani oleh setiap orang yang mau mengikutinya, menyangkal diri dan memikul salib. Nah, Romo, dari pesan ini apa yang hendak Romo bagikan kepada kami? Terima kasih, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita bersyukur bahwa sabda Tuhan itu menjadi cermin bagi kita untuk melihat kehidupan kita, cara pikir kita, dan juga cara berelasi kita dengan Tuhan dan sesama. Kemudian, sabda ini juga menjadi bahan untuk mengoreksi cara berpikir dan cara hidup kita. Kita sadari, kita semua tidak mau mengalami penderitaan dan kesulitan. Justru sebaliknya, kalau kita mengalami kesulitan sedikit saja, kita sudah menyalahkan Tuhan. Apalagi kalau harus menderita. Di situ akhirnya kita selalu membuat sikap jauh dari Tuhan. Bahkan, untuk apa saya aktif di gereja? Untuk apa saya berdoa setiap hari? Toh saya mengalami kesulitan. Itu yang sering muncul dalam reaksi-reaksi manusiawi kita. Nah, sekarang permasalahannya apakah reaksi semacam ini tepat? Nah, Tuhan dalam Injil hari ini mengajak kita untuk bertahan setia meskipun ada kesulitan dan tantangan. Karena di balik kesulitan itu ada rahmat yang ingin menolong kita. Kita bisa belajar dari Santo Paulus. Dia mengalami banyak tantangan, kesulitan, bahkan di penjara. Tetapi dia sadar rahmat Tuhan cukup bagi saya. Maka dia bangkit dari kesulitan itu dan tetap setia menjadi pewarta Tuhan. Nah, dalam Injil hari ini kita juga diajak untuk tetap setia sebagai murid Kristus, tetap setia dikala ada kesulitan, dan Tuhan menunjukkan cara bagi kita setia. Ungkapan yang cukup menyentuh kita semua, paling tidak bagi saya, yaitu kita diajak untuk menyangkal diri. Apa maksud menyangkal diri? Biasanya yang kita perhatikan, apa yang saya inginkan, saya kehendaki itu harus terjadi. Maka di sini kita berupaya supaya keinginan-keinginan pribadi kita itu yang menjadi utama dalam hidup kita. Nah, Yesus menghendaki bukan itu. Tetapi sebaliknya, apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup. Dengan demikian, kita diajak untuk menyesuaikan kehendak dan keinginan kita dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Itu yang menjadi utama. Dan Tuhan Yesus bukan hanya berbicara untuk kita, Dia sendiri memberi teladan. Kita ingat dalam peristiwa Getsemani, ada keinginan Dia tidak menderita. Bapa, jikalau mungkin biarlah piala ini berlalu daripadaku. Tapi jika tidak mungkin dan harus terjadi, maka terjadilah kehendak-Mu. Itu ungkapan bahwa dia menyangkal dirinya, menyangkal keinginannya, tapi dia menuruti kehendak Bapa meskipun dia harus menderita. Dan demikian juga dalam iman dan kasih, kita diajak untuk menyangkal diri kita, berarti menanggalkan keinginan-keinginan pribadi kita, dan kita juga melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Meskipun ada tantangan, ada kesulitan yang disebut dengan salib itu. Salib itu berarti tantangan, kesulitan yang muncul karena kita melakukan kehendak Tuhan ini. Dan apa kehendak Tuhan? Itu sangat jelas. Perintahnya yang utama dan pertama. Cintalah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan tenaga
akal budimu, hati nuranimu, dan cintalah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sebenarnya yang hendak kita lakukan. Dan untuk melakukan ini pasti kita akan berbuat baik untuk banyak orang. Nah, salib kita yang terjadi, tidak semua kehendak baik yang kita lakukan diterima oleh orang lain. Nah, ini menjadi salib bagi kita karena kita sudah berupaya untuk berkorban, berjuang demi kebaikan sesama, justru mereka itu yang menolak, entah apapun alasannya. Nah, di sini yang mau ditunjukkan kepada kita sebagai murid Tuhan, kita tidak berhenti untuk berbuat baik, dan kita justru hendak mengikuti Tuhan sendiri. Cukup jelas tadi sabdanya, kecuali menyangkal diri, memanggul salib, yang utama adalah mengikuti Dia. Berarti apa yang ditunjukkan, dicontohkan Tuhan untuk kita, itu yang jika kita lakukan. Tuhan sendiri selalu menderita karena ditolak itu, tapi Dia tidak berhenti untuk berbuat baik. Dan disitulah akhirnya dari penderitaan ini muncul keselamatan, kebahagiaan bagi kita. Dan kesetiaan kita juga dalam melakukan kehendak Tuhan ini akan membahagiakan banyak orang, dan kelak kita pun juga akan bersyukur, bergembira, dan juga ada kepuasan batin bahwa penderitaan kita ada makna bagi sesama kita. Ya, betul Romo Mario. Yesus memang tidak mengiming-imingi kita dengan sesuatu yang menyenangkan. Bila mengikuti Yesus maka langit akan terus berwarna biru, tidak ada mendung, tidak ada hujan yang deras, dan matahari selalu bersinar. Pekerjaan kita lancar, rezeki kita juga banyak ya Romo, tetapi justru yang diminta adalah memikul salib dan mengikuti Dia, menyangkal diri. Padahal iming-iming duniawi itu menginginkan agar kita justru menghindar ya Romo dari berbagai macam penderitaan dan kesulitan. Nah, ini memang pengaruh dari masyarakat dan juga dari dunia kita. Orang mencari yang mudah dan enak. Akhirnya hedonisme itu yang mempengaruhi diri kita. Dan kalau itu yang kita hidupi, jelas kita tidak akan bisa menerima tantangan atau kesulitan dalam hidup. Namun juga dari pengalaman-pengalaman pribadi, seperti Injil hari ini, Tuhan mengajak kita untuk melakukan kehendak Dia, dan Dia tidak akan membiarkan kita. Nah, beberapa orang sulit untuk ikut terlibat dalam kehidupan gereja, aktif dalam menggereja dengan alasan pekerjaan. Memang ada hal yang ironis. Sebelum kita mempunyai pekerjaan, kita berdoa, novena, macam-macam doa supaya mohon pekerjaan. Iya. Begitu mendapat pekerjaan, justru yang menjadi hambatan bagi kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, untuk terlibat dalam karya-karya. Sama juga, opa, oma, sebelum punya cucu, mohon untuk mendapatkan cucu. Setelah punya cucu, justru mereka ini yang menjadi halangan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup. Alasan sibuk ngomong cucu. Ini sesuatu yang kita alami, kita sadari dalam pengalaman-pengalaman kita. Namun di balik itu juga ada pribadi yang sungguh tertarik dengan sabda Tuhan itu, dan ternyata bisa membagi waktu, kapan untuk bekerja dan kapan untuk pelayanan. Dan apa yang mereka lakukan ini ternyata mendatangkan berkat. Banyak pengalaman-pengalaman aktivis gereja, setelah mereka terlibat dalam hidup menggereja, sungguh membaktikan diri kepada Tuhan tanpa memikirkan upah, Tuhan memberkati dengan cara yang berbeda. Pekerjaannya berlangsung baik, usahanya juga berhasil, dan di situ dia merasakan, inilah berkat Tuhan. Karena juga sementara orang di antara kita ini membandingkan, sebelum saya terlibat dengan karya-karya Tuhan, saya berusaha tetapi hanya itu saja. Begitu saya terlibat, memang ada penderitaan, ada kesulitan, di balik itu akhirnya saya bahagia karena semua berjalan dengan baik dan karya-karya juga bisa dikelola dengan baik. Tidak ada yang istilahnya karya-karya telantar. Itu justru rahmat Tuhan juga menyertai kita. Ini kalau kita perhatikan dalam Injil hari ini, kita diajak untuk tidak berhenti berbuat baik kendati ada kesulitan, ada tantangan, bahkan ditolak oleh sesama kita. Dan di situ
Tuhan akan membuat rahmat-Nya berlangsung, berkembang dalam pribadi kita. Nah, dalam pengalaman ini tetap kita mempunyai fokus hidup, semuanya itu karunia Tuhan, dan saya bisa rendah hati di hadapan Tuhan dan bisa bersyukur atas semua karya-karya Tuhan ini. Ya, Romo Mario, kalau kita memberikan diri mengikuti Yesus, tadi Romo cerita, belum tentu segala kebaikan kita juga diterima. Dan itu kadang-kadang membuat kita merasa down, dan menurut Romo itulah salib yang harus kita pikul ya Romo. Dan kesediaan menderita demi Yesus itu sebenarnya ungkapan tertinggi seorang murid ya Romo. Ya benar, bahwa iman kita itu harus diwujudkan dalam tindakan yang konkret. Iman tanpa perbuatan adalah mati, itu menurut Yakobus. Nah, bagaimana realita tindakan baik kita ditolak oleh orang-orang sekitar kita? Kita juga sadar, dalam keluarga-keluarga, Bapak Ibu sudah menyiapkan karya-karya bagi anak, usaha bagi anak. Usahanya berkembang baik, tetapi setelah anak dewasa tidak mau melanjutkan karyanya. Itu sesuatu yang akhirnya kita juga sadari, kita perhatikan bahwa hal yang baik itu belum tentu diterima. Pasti dalam keluarga ini juga ada semacam salib, bahwa usaha baik yang dirintis selama ini diwariskan kepada anak itu tidak diterima. Juga sama, kita ingin berbuat baik kepada sesama kita, tetangga kita, mereka juga tidak bisa menerima. Nah, hal-hal yang seperti itu kadang-kala membuat kita berpikir, bagaimana kebaikan saya kok ditolak oleh orang lain. Nah, dalam konteks ini, baik kita melihat bahwa di balik itu pasti ada keinginan dan kebutuhan mereka yang lain. Nah, keluarga yang mengalami konflik batin dengan putra-putri juga bisa berdialog. Sebenarnya apa yang kamu kehendaki? Nah, akhirnya kita bisa melihat isi hati mereka, dan ini yang akhirnya membuat kita bukan terpisah, terpecah, tapi justru menyatukan dan akhirnya mendukung yang dikehendaki oleh anak itu. Demikian juga dengan lingkungan keluarga kita, kalau kita ditolak, kita juga bisa berhenti sejenak, kita bisa bermenung, apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Karena kemungkinan yang hendak kita berikan bukan mereka butuhkan. Nah, di situ akhirnya kita bisa melihat isi hati mereka. Nah, sebenarnya juga sama dengan yang bacaan pertama tadi, mereka tidak bisa mengenal bahasa mereka, mereka terpecah. Yeah. Nah, kita juga tidak bisa mengenal keinginan dan kebutuhan anggota keluarga kita sendiri, anak dengan orang tua dan sebaliknya. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah kita belajar mengenal mereka, bahasa-bahasa mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, justru itu menyatukan kita, dan akhirnya kita akan gembira dan kita tidak akan berhenti untuk berbuat baik. Matur nuwun sangat untuk renungannya yang meneguhkan dan mencerahkan kami, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, menyangkal diri dan memanggul salib adalah kebanggaan kita sebagai murid Yesus. Mari kita menyemangati diri kita agar berani menjadi laskar Kristus secara lebih gigih, bertahan dalam aneka penderitaan yang dihadapi, agar kita dilayakkan menjadi murid-Nya. Kita sudah berada di penghujung acara dan kita akan mengakhiri dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Mario. Monggo Romo. Marilah kita mohon berkat Tuhan dan juga kita bersyukur atas rahmat Tuhan yang diberikan pada kita untuk juga mengungkapkan tanggung jawab kita bersama terhadap kesejahteraan masyarakat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur telah menerima sabda-Mu dalam permenungan hari ini. Berilah kami keberanian untuk setia mengikuti Putra-Mu, mewartakan kabar baik kapanpun dan dimanapun kami berada, sampai kami mengalami hidup abadi. Bimbinglah kami untuk mewujudkan arah dasar dari keuskupan kami, mewujudkan tanggung jawab gereja terhadap kesejahteraan bersama. Itu dengan cara kami tidak berhenti berbuat baik pada sesama untuk meneguhkan menolong sesama. Dampinglah kami agar semua kehendak baik itu dapat kami wujudkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu.
dan bersama rohmu. Hidup, karya, doa, dan seluruh anggota keluarga kita diberkati oleh Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya Bernadette Esther dan Blasius Sumario SCY. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Matur nuwun sangat Romo. Terima kasih.